sih, benar. Sisanya Falling Star Moon mau diambil. nggak mungkin Bisa jadi kalau untuk nyelamatin diri Untuk ya kabur kabur ya. ya. Untuk kabur. untuk kabur. Cuman itu dia sebuah draft yang tentunya apakah akan menentukan Rebellion memaksakah game yang ketiga atau Geek Slate menang di series kali ini dengan 2-0. Teman-teman langsung aja di support Geek Slate atau Rebellion. Sinai. Ya dan satu episode era tadi baru saja menancap ya di Nathan. Tapi bicara soal Nathan. Nathan juga kan dibuff. Bener. Bukan yang pakai H ya? Bukan. Bukan ya? Yang MM nih ya? Yang MM ya di buff juga tuh belum kelihatan ya, belum kelihatan. Nggak Belum. apa-apa. Harus, gue penasaran kalau di tangan pro player itu biasanya banyak hal-hal unik Pasti. yang bisa dipakai sama mereka juga. Tapi ya tahan dulu semuanya karena untuk di bottom lane-nya Elzura bersama Nesmi ini dia. Aduh kelihatan Elzuranya. Kelihatan dan Okids akan bisa menghindar. Oke, Nathan tampaknya di sini dengan Downward Wolfing-nya masih bisa menahan eksekusi dari Selenanya. Belum ada pergerakan signifikan sebenarnya, opening signifikan juga belum dari kedua tim. Masih menahan saja, mencari, sabar, farming tipis aja tentunya. Sebelum tentunya 25 detik Turtle yang pertama akan segera hadir. Cuman kalau ngeliat dari rotasinya nih agresif ke arah bawah, Melissa harus berhati-hati. Tapi tampaknya lagi-lagi belum ada komitmen lebih dari Rebellion juga. Ya dan juga selama Melissa sudah hit di level 4 dia punya go away, Link nggak bakal bisa masuk. Nah, harus di-trigger dulu mungkin ya, dipancing. Betul, dipancing dulu untuk keluar, nunggu beberapa second baru dia bisa masuk. Karena kalau enggak ya nyelip dia kan dari atas Tempest of Blade, nyelip jatuh keluar. Malah jadi linknya yang bahaya. Iya benar, models yang bagus banget juga. Okids memilih untuk maju ke depan dengan Abyss Walker dia. Pair of sering memukul mundur tapi untuk area dari Turtle dia diambil oleh Exort. Hampir saja tadi ya. Sedikit terjadi pengemalingan. Tapi Jisa juga retributionnya masih Belum, cooldown. ya, belum ready. Retributionnya oke, Petrify connect ke arah Rapture. Memaksakan dirinya menggunakan Flicker. Belum ada First Blood, 2 menit pertama. Kedua tim ini yang dibilang komposisinya aku bilang kira bakal early banget. Oke, Abyssal Arrow-nya connect. Wave Dragon-nya juga damage-nya cukupkah? Pertanyaannya Ruby masih menahan flickernya, penuh kalkulasi dan Jisa mulai masuk mengincar ke arah Selenanya. Recall. Karena tentunya dengan kalkulasi masih bisa survive lagi dan lagi. Ini early game oriented dua-duanya, cuman belum ada first blood. Bener, apalagi kalau bicara soal early game ya lebih rugi untuk tim yang membawa Selena ya. Tapi kali ini, lihat Exort sudah angkat di level 6. Wow. Dia sudah melakukan invasi ke jungle milik dari Balencina dan Exort berada di depan 3 melawan 1. Sekarang di cover dengan Selena yang belum punya damage memadai. Tapi kalau memang bisa hit dengan Abyssal Arrow-nya, bisa ada kemungkinan juga Nathan bakal tumbang. Nah ini benar-benar menit 3 belum ada first blood. Ya seperti yang dibilang Om Wawan tadi yang menggunakan Selena agak sedikit ya rugi-rugi dikit karena tentunya power dari Selena itu. Cuman Rebellion mengetahui hal ini kayaknya bisa menahan hal ini dengan baik. Exort berhasil mencuri dari gold buff-nya. Jisa berhasil kabur dengan Finch Poise dan skill-skill yang ada dari tekanan dari kedua tim. Oke, dengan Corrosion. Dan mari kita intip untuk talentnya sekarang. Dimana dua-duanya pakai Electro Flash ya buat 2 marksman-nya. Dengan juga sama-sama movement plus physical attack. Jadi sama buat marksman-nya. Sama persis dari talentnya. Mungkin bedanya Tenacity ya, ini lagi laris mungkin Tenacity ini pakai Nathan untuk Ruby, sedangkan ada Concussive Blast untuk Rapture. Ya masih dengan yang kita tahu biasanya rumor-rumor zaman ini. Okids kena dan tampaknya di sini Elzura belum mampu kombinasi skill yang ada untuk men-take down Okids, tapi mampu untuk mengusir Okids pulang. Ya, dan itu sudah lebih daripada cukup sebenarnya. Tugas dari Elzura itu udah berjalan dengan sangat mulus sekali, apalagi Platinum Gold sudah berhasil, tapi Way of the Dragon yang di-copy tadi menumbangkan Elzura. Bener-bener on point banget. Kompensasi tetapi masih diambil oleh Exort karena mereka berhasil mendapatkan Turtle kali ini. Maka melakukan setup team fight lagi. Ingat, Wave Dragon untuk Rapture masih ada. Jika mereka ingin memaksakan fight sebenarnya masih bisa. Ya, Renesmee dengan Swift Boots. Di bottom lane-nya sebenarnya sudah dipegang ya. Gold-nya pasti. Ya. Ini lebih unggul Renesmee. Dia berhasil untuk melakukan plating gold, bahkan sudah hampir habis untuk di bottom lane-nya. Dan bahkan di top lane, Adam nge-freeze win. Gopsnya mau kemana sekarang? Sulit banget dan... Oke, Tempest balik di arah bawah. Kali ini Rapture menjadi incaran warga. Ke-stun begitu saja Natania. Masih bisa engage. Disengage dan Okids jadi target. Oxford 1 HP. Nggak ada retribution untuk mengamankan killnya tampaknya. Black Dragon Form melakukan Petrify ke arah Rapture. Say bye-bye. Double kill.
atau 2 member harus hilang dari tangan Geekslate berhasil diantisipasi dengan baik oleh Rebellion Sina. Iya, aku masih penasaran. Oh, ditarik Nathan ya tadi ya. Soalnya orange buff-nya tadi kan pecah di turret bawah. Kok ada monster? Di I'm offended Iya, kayaknya. ditarik ke bawah. Oke. Dan G sama 1v1 lawan Adam. Wow. Esmeralda. Sakit banget. Falling Starmon bener. Cukup menyakitkan dan dari mungkin mana poolnya sekarang Adam dia sebenarnya gak cukup sama sekali. Mungkin hanya akan mengamankan dulu satu wave sebelum akan recall kembali ke base dan Abyssal Arrow. Nah, ketika kita punya Selena dan di early game gak dapetin poin kill yang banyak dan cenderung tertinggal seperti ini. Sulit. Ini bakal sulit. Meskipun memang goldnya dia unggul ya, karena ekonominya bisa dapat. Dragon yang sangat baik, belum ada follow up damage sayangnya ke arah Gops. Sebuah keputusan yang unik sebenarnya Rapture all in atau gas ke arah Wave Dragon. Tapi tampaknya di bagian bawah untuk saat ini masih tempo menurun. Farming gold dari kedua Okic dan juga Renesmee. Ya, top lane-nya masih tetap kuat sebenarnya buat Adam yang 1v2 situation yang terjadi juga Adam. Bakal sustain Falling Starmon melepaskan juga dan lihat betapa sustainnya Esmeralda kali ini. Bahkan mengusir mundur kedua pemain tersebut dan Exort sudah kembali muncul untuk mengamankan lagi. Perfect turtle untuk pengguna friendly. Bener Kurang masih satu, ya. kurang masih satu nih ya. nih, kurang satu. Kalau sampai Jisa mendapatkan Ya, tampaknya tidak, udah 9 turtle hari ini Fredrin mengamankan tampaknya. Dan belum ada lawan yang berarti sejauh ini. Berserker's Fury sudah diamankan Jisa, apakah itu menandakan aktif? Untuk bisa lebih aktif di map ya dan Rainbow dikejar juga Way of Dragon kalah dari Rainbow dan bakal ada kombinasi play bersama dengan Selena dan tumbang Rainbow-nya. Satu sangat-sangat cepat sekali. Begitu ada follow up Way of Dragon yang dipakai, follow up-nya ada siap di belakang. Selena dengan Abyssal Trap-nya yang langsung mengarah ke sana dan bahkan kalian kenal juga untuk Abyssal Arrow-nya. Nathan masih bisa mundur kembali ke belakang dan bukan target yang memang bisa diincar ya Nathan. Karena ketika dia kena dan pemain-pemain dari Geekslate mencoba untuk maju, bisa ada gain life, ada life steal dari Nathan. Ya, dan ini setupan yang baik-baik juga nih dari Geek. Meng-cancel Nathan untuk melakukan recall. Dan lihat, turret di bagian bawah akan hancur. Lihat invasi yang dilakukan Exort dan Adam. 2 melawan 3. Adam harus mundur, tetapi ya, purple buff dari Ling berhasil dicuri oleh Exort. 2,5 menit ke depan, Rebellion akan bermain cukup pasif. Yap, dan bahkan hilangnya purple buff ini membuat Jisa ya sekali lagi ya levelnya bakal stuck level 10 dulu. Yang baik, bukan berita yang baik tentunya Exort kali ini. Oh, I'm offended-nya masih belum kena sasaran. Oh, Abyssal Arrow dari belakang, connect karena Nathan. Damage mulai masuk. Nathan masih survive tetapi flicker dari Elzura. Gops di bagian depan tidak bisa kemana-mana. Harus hilang juga 2 member dari Rebellion tersungkur kali ini. Terbuka bebas untuk Geek. Oh my god. Abyssal Arrow-nya connect lagi. Mid turret akan menjadi target agenda utama dari Geekslate. Ya, dan bahkan Abyssal Arrow kembali dibuang oleh Elzura. Sementara Jisa ya fokus untuk menyamakan setidaknya untuk posisi levelnya. Karena purple buff-nya ini bisa dipastikan untuk nextnya tetap bakal diinvasi oleh Geekslate. Karena Geekslate-nya mereka udah standby, mereka udah siap dekat dengan Lord yang pertama. Dan kalau memang Jisa mau mencoba untuk mendekat ke Lord yang pertama ini harus siap mempersiapkan purple buff. Dan godaan itu pasti ada ya, karena purple buff sebentar lagi bakal tersedia juga untuk Jisa. Itu yang harus menjadi mungkin agenda dari Exort. Dan Ya. itu alasannya juga kenapa mereka buru-buru Start Lord. aja. Langsung spurti ke arah purple dan itu akan dilihat. Chow-nya udah setup seperti dugaan Om Wawa. Dan ya teman-teman dari Rebellion tampaknya kalah setup di sini. Itu banyak banget di sana. Terus Udah sekali nggak masuk. Udah nggak bisa kena stun, udah ketahuan lagi. Yap. Hampir di hampir di-engage tadi oleh Rapture. Benar-benar tidak bisa berbuat banyak kali ini. Nathan mulai masuk. Geekslate pelan-pelan tapi pasti Om. Skor cukup kecil, 4-3. Ya, tapi ini ada freeze buff ya. Dimana disisakan yang kecil lah, yang di areanya Geekslate. Wow, ini tampaknya meta-meta blacklist kah? Sudah mulai dilakukan. Apa kita diinvasi? Invasi. Oke, Rebellion berusaha melakukan clear lane di bagian tengah. Abyssal Arrow belum kena sasaran. Itu 2 orang kokits. Ya, Adam di sini masih membuka. Tampaknya masih belum ada engage yang berarti satu persatu struktur inner turret akan dihancurkan. Oh, Adam terlalu overextend. Abyssal Arrow-nya belum terlalu connect. Berhasil mendapatkan satu. Wave Dragon-nya berhasil dihiraukan dengan flicker tampaknya. Dan bahkan nyawanya hilang.
Dua member hilang dari teman-teman Geek Slate. Petrify-nya connect ke arah Renesmee. Belum ada follow up damage yang cukup berarti. Rebellion berhasil melakukan defense. Oh, dan Jisa ada di atas sana Oh dan my god. Elzura yang mungkin menjadi targetnya tapi harus menggunakan Tempest of Blade untuk kembali kabur ke belakang dan positioning yang tidak bagus sama sekali. Karena tadi ada chance buat Geek Slate itu dapetin bottom turret. Itu ditinggal. Ditinggal langsung. Tadi ditinggal sama Renesmee lebih memilih buat nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ternyata waktu sedang proses jalan, Adam tumbang duluan. Itu sedikit overextend sih dari Adamnya, sedikit blunder. Dan itu dimaksimalkan dengan baik oleh Rebellion karena nggak cuma take down Adamnya. Mereka bisa mendapatkan 3 bahkan hampir 4 member, Lordnya berhasil diurus. Reset lagi lihat goldnya cuma berbeda 2000 dan Jisa kali ini bisa mengamankan purple buff-nya. Oke, dan yang lebih serem apa? Karena tadi ada freeze purple buff. No purple buff kali ini buat si Exort, benar. Wah itu sedikit backfire, cuman kalau dari itemnya Kecil. iya benar. Sedikit backfire ya berarti ya. Ya, nge-backfire kalau kita memang freeze ya seperti itu. Kalau kita bisa dipukul mundur waktu lawannya dapatin purple, wah itu bakal sayang banget. Tapi ada satu setup yang sangat manis sekali, Elzura bersama dengan Rapture, namun tidak bisa kemana-mana ternyata meskipun memang ada Tempest of Blade yang dipergunakan oleh Jisa. Dan kali ini Gobs akan bekerja keras, Renesmee di belakang dengan tembakan demi tembakan basic attack dia. Namun Gobs harus menggunakan Black Dragon Form untuk kabur. Sementara ada potongan yang coba untuk dilakukan oleh Exort juga dan taunting yang manis sekali. 2 pemain terjebak di sana dan ada Falling Star Moon. Langsung connect karena Gobs kali ini tampaknya tapi langsung berhasil ditarik mundur full oleh Rebellion Sinai. Dan Geek juga tidak mau memaksakan kehendak. Kenapa? Karena Lord sudah hadir di Land of Dawn. Oh, mau apa yang terjadi? Oh my god, tahan dulu. Way of Dragon, Elzura sedikit lengah, langsung dipunish. Rapture mulai masuk, belum connect ke arah Wave Dragon. Oh my god, Renesmee sedikit salah dan Lordnya akan diamankan masih oleh Exort. Oke, memberikan free hit ke arah Rapture, bukan target yang maksimal tentunya, tetapi dengan kehilangan 2 member Rebellion berhasil mencuri ruang gerak lebih, menghancurkan outer dan inner turret di bagian mid dan bahkan bot side yang juga menjadi agenda selanjutnya. Base turret? Bisa jadi pecah untuk base turretnya, tapi ada Falling Star Moon juga, Nathan dalam bahaya. Dan ini adalah clearance untuk Geek Slate, masih bisa. Dan mereka juga masih dapetin Lord. Oh, Arrow masih bisa dihindari. Base turret atau inner turret di bagian bawah tentunya hilang begitu saja. 13 menit jalannya pertandingan, Lord ini akan menjadi Lord yang tidak membuahkan hasil tentunya. Oh my god, Black Dragon Form masuk. Semuanya masuk, Elzura hilang, Fredrin pun harus membayar nyawanya 5 melawan 3. Geek Slate yang dari tadi memegang 100% kendali kali ini kehilangan pelan-pelan tapi pasti karena Rebellion memberikan jawabannya lebih baik lagi. Iya, menurutku semua bermula dari recall yang dilakukan Elzura dari depan. Oh my Terus ke gap paling tinggi tiba-tiba masuk ke depan. Lengah loh. Karena arcade strategy. Dan langsung di follow up dengan Way of Dragon yang diambil tadi. Dan ya itu dia. Lord yang tadi tidak membantu sama sekali dan bahkan Geek Slate yang tertekan, mereka harus kehilangan mid base turret. Bahkan di bottom base turret hilang juga. Wow. Oke, Arrow masih miss tampaknya. Renesmee harus pelan-pelan membangun serangannya lagi. Glaive dan pistol sudah diamankan di sini. Oh wow, damage, magic dan fisiknya udah lebih berasa. Dan lihat di bagian atas Jisa tertangkap basah tampaknya. Geek Slate meskipun behind tetap sangat proaktif. Ya di bagian mid side-nya ada mulai membuka war, menahan 2 3 member. Rapture dengan conceal play-nya berhasil mendapatkan 1 Black Dragon Form untuk kabur. Belum menjatuhkan 1 member Rainbow. Menggunakan 1 flicker untuk kabur dari Abyssal Arrow. Iya, sayangnya memang Jisa yang harus terpick off ya tadi. Karena dia adalah sumber damage dealt bagi Rebellion Sinai. Dan dengan tumbangnya dia berarti ada jeda waktu yang bisa dipergunakan oleh Geek Slate untuk lebih mendorong lagi, untuk lebih proaktif dari map kita yang sekarang. Dan Rebellion mereka sudah unggul dikit dari goldnya, tapi kita bisa bilang mereka unggul jauhnya adalah dari sisi objektifnya karena base turret dari Geek Slate sudah diamankan oleh Rebellion Sinai. Yang tadinya Geek Slate yang menekan, ini tiba-tiba botak loh. Base turret dari teman-teman Geek Slate 2 bahkan. Ini benar-benar reset lagi, tetapi Rebellion mereka sudah menjalankan tugasnya itu sabar. Benar-benar sabar, kasih feed, kasih makan ke arah Okich-nya. Nunggu Geek Slate melakukan kesalahan dan
untungnya Geekslate melakukan beberapa kesalahan, overextend, lengah tadi bahkan Elzurat recall di tengah jalan. Dan itu berhasil dikapitalisasi oleh Rebellion. Masalahnya waktu Elzura tumbang langsung tuh ke Lord semuanya. Nah, Itu yang serem tadi. Kalau di Lord juga gagal Geekslate dapetin Lordnya. Wah, itu akan menjadi tamparan tersendiri untuk Geekslate. Tapi ya, Lord yang kali ini memang Lord yang ketiga belum bisa evolve, belum evolve, tapi masih bisa nge-charge-nya. Tapi lihat bagaimana pukulan dari Rebellion. Mereka bisa pukul mundur semuanya dan Lordnya saat dicicil bahkan oleh Geekslate. Sedikit berbahaya ya kalau memang mereka overextend dari tadi sebenarnya kalau aku ngelihatnya. Ini Gobs yang selalu mereka play buat Rebellion. Gobs yang masuk, Petrify dan selalu juga dari Geekslate ini ngumpul di satu titik yang sama. nah itu dia. Harus lebih diperhatikan positioningnya, jangan terlalu ngumpul. Karena balik lagi, Gobs ini Petrify loh, masih bisa Nah. Petrify. Dan itu sebuah spell yang cukup. Ini datang. Kita lihat, Gobs. Black Dragon Form, Renesmee Go Away tidak berguna. Dia harus hilang, Azura menjadi korban selanjutnya. Gobs masuk kali ini, 2 member tersungkur untuk Geekslate dan Rebellion. Mereka marah di menit ke-16, mengamankan Lord dan kemungkinan mengamankan gamenya. Ya, kemungkinan yang bukan kecil lagi, besar kemungkinan karena dua Sangat. juga sudah tumbang. Tadi Renesmee-nya terlalu dalam dan memang dia terlihat juga lagi nyicil Way of Dragon. Kopian dan Tempest of Blade dibuka Nathan dan satu persatu tumbang dari Geekslate. Ini akan menjadi kuncian untuk Rebellion. Sina mendapatkan game yang kedua dan satu sama